Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan menjawab pertanyaan kuis mata kuliah Ekonomi Pendidikan dari dosen pengampu Bapak Dr. Andes Nurdin MSI dan Ibu Rahmawati MPD. Pertanyaannya adalah, pendidikan merupakan salah satu harapan baik untuk masa depan, bagaimana dan mengapa? Salah satu fokus Kabinet Indonesia di tahun 2019 adalah pengembangan sumber daya manusia. Caranya yaitu mengembangkan sumber daya manusia, menyiapkan sumber daya manusia yang link and match dunia pendidikan dengan industri. Salah satu masalah SDM adalah pengangguran dan juga ketersediaan sumber daya manusia atau tenaga kerja yang dari tahun ke tahun belum mendapatkan hasil yang maksimal. Menurut data BPS tahun 2019 memperlihatkan bahwa angka pengangguran turun sekitar 5,01% selama 1 tahun terakhir, sementara untuk tingkat pengangguran terbukanya sebesar 6,82 juta orang. Meskipun secara agregat turun, namun ada kekhawatiran bahwa lulusan SMK masih mendominasi angka pengangguran sekitar 8,92% total tingkat partisipasi angkatan kerja. Bicara tentang ekonomi digital, pengangguran berdampak kepada keputusan para petinggi startup impor talenta dari luar negeri karena supply tidak sesuai dengan demand. Jika ini dibiarkan, maka sumber daya manusia Indonesia akan kehilangan daya saingnya. Pendidikan merupakan salah satu faktor penting dalam membentuk sumber daya manusia. Dapat dikatakan bahwa kemajuan suatu bangsa itu bergantung kepada kualitas sumber daya manusianya. Selain itu, pendidikan adalah modal utama bagi generasi penerus untuk meraih ilmu pengetahuan. Dengan mengecap pendidikan yang tinggi, tentunya generasi muda yang akan datang akan memiliki atau menggapai masa depan yang lebih cerah. Pendidikan merupakan satu sasaran pokok pemerintah juga dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Pada kehidupan sekarang ini, semua berkepentingan terhadap jalannya pendidikan, karena pendidikan merupakan wadah pembinaan tenaga kerja, dapat untuk membuka lapangan pekerjaan baru, serta untuk memperoleh status tertentu di dalam masyarakat. Untuk soal nomor 2, dijelaskan bahwa ada beberapa indikator tingkat keberhasilan pendidikan. Yang pertama, dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Kemudian yang kedua, dapat tidaknya seorang memperoleh pekerjaan. Yang ketiga, besarnya penghasilan atau gaji yang diterima. Kemudian yang keempat, sikap perilaku dalam konteks sosial budaya dan politik. Yang kelima, kemampuan kecakapan hidup seorang seiring dengan pendidikan yang meningkat. Nah, masih relevankah indikator tersebut dengan kondisi Indonesia saat ini? Menurut saya, untuk indikator yang pertama, yaitu dapat tidaknya seorang lulusan melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi. Ada beberapa manfaat seorang jika ia melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, yang diantaranya yaitu memperluas wawasan, peluang kerja juga jadi lebih besar dibanding dengan jenjang yang ada di bawahnya. Namun, faktanya ada beberapa penghambat indikator tersebut seperti faktor ekonomi. Nah, meskipun sekolah itu gratis, namun orang tua masih harus tetap merogoh kocek yang lumayan banyak untuk keperluan sekolah seperti seragam, kemudian buku, bahkan ongkos dari rumah ke sekolah. Kemudian ada faktor lain seperti kurangnya kesadaran orang tua, kemudian bantuan pendidikan Indonesia belum merata. Selain itu, biaya hidup yang semakin mahal juga membuat masyarakat jauh lebih mementingkan untuk mencari nafkah dibanding untuk melanjutkan pendidikan. Kemudian untuk indikator yang kedua, yaitu harapan seseorang melanjutkan pendidikan bahkan ke jenjang yang lebih tinggi adalah untuk mendapatkan pekerjaan yang layak. Namun masih tingginya angka pengangguran terdidik di Indonesia yang tercermin dari tingkat pengangguran terbuka lulusan universitas dengan rentang pendidikan S1 sampai S3 yang mencapai 7.370.000 orang. Dengan berdasarkan data BPS tersebut, Agustus 2019, jumlah pengangguran lulusan mencapai 5,67% dari total angkatan kerja, yaitu sekitar 13 juta orang. Selain universitas, angka pengangguran D1, D3 cukup tinggi, yaitu 5,99%. Di urutan teratas masih lulusan SMK, yaitu dengan angka pengangguran 10,42%. Dan untuk indikator yang ketiga, yaitu semakin tinggi tingkat pendidikan yang dimiliki, maka semakin besar pula upah yang akan diterima. Indikator tersebut relevan karena menurut BPS,
lulusan universitas atau minimal sarjana memperoleh upah rata-rata sekitar 4,59 juta per bulan, kemudian diploma 3,68 juta per bulan, SMA 2,73 juta 2,73 juta per bulan, kemudian SMP 2,01 juta per bulan, SD 1,79 juta per bulan. Berdasarkan data tersebut, terlihat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan seorang, maka akan semakin besar gaji atau upah yang akan didapatkannya. Untuk indikator yang selanjutnya yaitu sikap perilaku dalam konteks sosial budaya. Sikap tersebut berkaitan dengan kemampuan berpikir kritis terhadap sesuatu yang menyangkut sosial, budaya, serta politik. Berpikir kritis yang dimaksudkan adalah berpikir yang benar dalam pencarian pengetahuan yang relevan dan reliable tentang dunia realita. Seseorang yang berpikir secara kritis mampu mengajukan pertanyaan yang cocok, kemudian mengumpulkan informasi yang relevan, bertindak secara efisien dan juga kreatif berdasarkan informasi, kemudian dapat mengemukakan argumen yang logis berdasarkan informasi, dan dapat mengambil kesimpulan yang dapat dipercaya. Berpikir kritis merupakan aktivitas mental dalam mengevaluasi suatu argumen atau proporsi dan membuat keputusan yang dapat menuntun diri seseorang dalam mengembangkan kepercayaan dan melakukan tindakan. Kemudian indikator yang terakhir yaitu kemampuan kecakapan hidup seseorang seiring jenjang pendidikannya yang meningkat. Nah, kemampuan dapat diciptakan dari pembelajaran yang diterima maupun pengalaman yang dialami oleh seseorang tersebut. Dengan kata lain, kemampuan dapat dimiliki seseorang tanpa harus mengikuti pendidikan formal sebelumnya. Banyak contoh yang kita lihat di sekeliling kita, misalnya seorang dengan jenjang pendidikan lulusan SMA atau SMK tetapi memiliki posisi yang lebih tinggi dibandingkan dengan dengan orang yang lulusan sarjana. Hal tersebut bisa terjadi jika seseorang tersebut berada di perusahaan yang lebih mengutamakan kemampuan dibandingkan dengan bekal gelar semata. Biasanya perusahaan besar memang akan menanyakan hal-hal yang bisa dilakukan di luar kemampuan akademik, karena bisa jadi kita justru lebih menguasai kemampuan yang kita dapatkan dari pengalaman atau pembelajaran kita. Biasanya perusahaan tidak langsung bisa melihat kemampuan seseorang hanya dengan sekali atau 2 kali wawancara saja, tapi tes secara langsung, terlebih jika seseorang tersebut adalah fresh graduate atau lulusan baru. Untuk itu, beberapa perusahaan biasanya menerapkan masa percobaan atau masa coba kerja bagi pegawai-pegawai baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jawab dari kuis ekonomi pendidikan. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.